saya Yulisma Juniarsi, mahasiswa dari UIN Raden Patah Palembang, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai kurikulum. Saya mewawancarai salah satu guru di desa saya yang bernama Pak Waliul Hadi, salah satu guru di SD Negeri 04 Payaraman yang berada di Desa Tanjung Alang. Oke, setelah ini kita akan berangkat ke rumah Pak Waliul Hadi tersebut. Selamat Waalaikumsalam. Di sini saya mendapat tugas Pak dari dosen. Saya kuliah jurusan PGMI. Di sini saya disuruh untuk mewawancarai guru dari SD, mewawancarai tentang kurikulum, yaitu kurikulum KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar. Di sini ada pertanyaan, ada 10 Pak. Kita langsung saja Pak. Menurut Bapak selaku guru di SD, apakah di Indonesia kegiatan pembelajarannya masih mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini? Berikan alasan. Menurut kami, walaupun sekarang kurikulum pendidikan diterapkan kurikulum 2013, namun tidak bisa dibohongi, banyak sistem belajar yang sebagian besar mungkin masih memakai sistem KTSP. Karena apa? Karena yang pertama, sarana prasarana, fasilitas dan lain sebagainya yang belum mendukung. Terutama di SD kami, sinyal ataupun alat-alat sarana prasarana belum terpenuhi. Jadi sepenuhnya belum terjalan Pak ya? Ada yang berjalan, tapi sebagian besar, mungkin sebagian ada juga yang belum. Baik Bapak, lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini, khususnya kurikulum Merdeka Belajar? Sebenarnya setiap kurikulum pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, menurut saya KTSP bisa menjadi acuan untuk pembelajaran sekarang karena kita ambil nilai positif atau kelebihan dari KTSP yang kita terapkan ke kurikulum 2013 ataupun ke Merdeka Belajar. Pertanyaan ketiga, selaku wali kelas, bisakah Bapak menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum K13 dan apa saja kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan kurikulum K13 tersebut? Kurikulum 2013 untuk tingkat daerah, terutama di desa seperti kami yang dimana terdapat banyak kekurangan, terutama dalam fasilitas dan sarana prasarana, kurikulum 2013 mungkin masih sulit dilakukan sepenuhnya. Karena apa? Sarana prasarana yang tidak mendukung, yang belum mendukung, bukan tidak mendukung. Baiklah Pak, pertanyaan keempat. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di setiap sekolah tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung PPK, penguatan pendidikan karakter. Menurut Bapak, cara memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah itu bagaimana? Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat? Untuk memenuhi pendidikan karakter, jadi mungkin ada terobosan-terobosan atau
inovasi yang harus dilakukan agar karakter siswa dapat dapat lebih baik, dan di masa yang akan datang mungkin akan menjadi nilai positif di kehidupan yang akan datang. Pertanyaan kelima, Pak. Apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian K13 seperti 3 ranah penilaian efektif, kognitif, dan psikomotorik, atau isi rapor pada K13 yang sudah menggunakan rumus Excel semua? Jadi kami pernah pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, sudah beberapa kali pelatihan, bahkan kami pernah mendapatkan sertifikat pelatihan tentang cara belajar kurikulum 2013. Namun untuk pengisian e-raport itu kami lakukan mandiri di sekolah masing-masing yang memanggil tutor atau pembimbing dari luar. Pertanyaan keenam, menurut Bapak selaku wali kelas sekolah, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru Merdeka Belajar, terutama pada RPP 1P? Kurikulum Merdeka Belajar mungkin ini hal baru, hal yang mungkin banyak guru belum mendengar. Saya pun baru beberapa kali mendengar, itu pun baru mendengar karena kami belum menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Namun sekitar 1 bulan yang lalu kami disuruh mencoba untuk membuat RPP 1 lembar itu. Baiklah, pertanyaan berikutnya. Menurut sumber yang saya cari, konsep belajar merdeka USBN akan diganti dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. Apakah itu efektif menurut Bapak? Menurut saya, ujian nasional yang diganti oleh ujian yang diadakan oleh sekolah masing-masing itu sangat efektif. Karena apa? Yang mengetahui karakter, kepribadian, ataupun kemampuan siswa dalam belajar adalah guru yang berada di sekolah itu masing-masing. Karena apa? Menurut saya, ketika ujian nasional dilakukan, itu adalah mengukur kemampuan siswa selama berapa tahun dalam 1 hari. Sedangkan dalam 1 hari itu mungkin ada yang sakit, ada masalah keluarga, jadi tidak bisa mengukur sepenuhnya kemampuan siswa ataupun karakter siswa dalam 1 hari. Menurut saya ujian yang diadakan sekolah sangat efektif juga untuk menentukan kelulusan, itu sangat efektif. Pertanyaan berikutnya, bisakah Bapak jelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 2013 selama wabah COVID-19 yang terjadi seperti saat ini? Apakah banyak kendala dalam proses pembelajarannya? Jadi di sekolah kami selama wabah COVID atau corona ini, pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Jadi itu sebenarnya sesuai dengan kurikulum 2013, karena belajar 2013 itu sebagian besar ada di peserta didik, bukan di guru. Namun dalam hal ini ada pun kendala yang kami hadapi karena kami di daerah. Ketika kami belajar online atau daring, kendala yang pertama, siswa SD banyak belum menguasai internet, tidak mempunyai HP, dan yang paling penting di daerah kami susah sinyal. Baiklah, pertanyaan berikutnya.
Menurut Bapak, dalam pembuatan atau penyusunan RPP lebih mudah dan lebih praktis yang mana antara RPP KTSP, K13 atau Merdeka Belajar atau One Pack? Berikan alasannya. Menurut kami, penyusunan RPP yang paling mudah adalah penyusunan RPP One Pack atau satu halaman. Karena apa? Selama ini ketika kami membuat RPP atau rencana pembelajaran itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit, karena terkadang untuk satu RPP perlu 10 sampai 20 halaman. Sedangkan sekarang untuk One Pack 20 halaman kami ringkas jadi satu halaman. Jadi sangat setuju, sangat dipermudah ketika RPP dijadikan One Pack atau satu halaman. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan jawabannya. Semoga pendidikan kita semakin maju. Ya, sama-sama. Baiklah, itulah hasil wawancara saya bersama dengan Pak Waliul Hadi, di mana pendapat dari beliau K13 itu belum sepenuhnya terjalan di desa kami karena beberapa alasan, yaitu alasan yang pertama yaitu sinyal, di mana di desa kami sinyalnya masih agak susah, dan masalah Merdeka Belajar, mereka sudah pernah mengadakan pelatihan namun belum seutuhnya terjalan, tapi mereka sudah berlatih tentang RPP One Pack atau satu lembar. Menurut beliau kurikulum yang akan dilaksanakan yaitu kurikulum Merdeka Belajar itu sangat efektif, di mana lebih mudah. Dulu katanya untuk membuat RPP itu bisa sampai berbulan-bulan, dan sekarang karena satu lembar jadi diringkas seringkas mungkin, jadi membuat guru itu menjadi lebih mudah. Menurut beliau, kebijakan dari pemerintah untuk memperbaharui kurikulum ini sangat disetujui oleh para guru. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.